Salah satu sifat Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Rabb itu insya, usya'an, halan, fahalan, haditam. Secara bertingkat-tingkat menuju pada tingkat kesempurnaan. Jadi kalau kita mau mencapai cita-cita yang begitu nilai tingginya, luhurnya, yang sebetulnya dalam doa kita sebagai umat Islam tegas itu tiap hari kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, di alam lainnya sesudah di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita semuanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Hikmah Fajar kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Insinyur Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah Bapak kelihatan sehat sekali ini. Insyaallah. Ya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Azwar Anas, ya. Pak Azwar, ya. Saya panggil Pak Azwar saja ya. Kesejahteraan rakyat merupakan suatu dambaan bagi mungkin seluruh umat manusia. Ya. Ya, jadi suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, kalau menurut Bapak, kalau dengar kesejahteraan rakyat ini, kriterianya apa sih? Rakyat yang sejahtera ini yang bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau kesejahteraan rakyat berarti tentu menyangkut daripada kesejahteraan dimulai daripada manusia-manusia itu sendiri. Kemudian manusia dengan keluarganya, dengan lingkungannya, rakyat, bangsanya, dan segalanya ya. Nah, kalau sudah menyangkut masalah kesejahteraan rakyat berarti sebagaimana tadi saya sampaikan, akhirnya dasarnya manusia tadi juga. Yeah. Maka kita harus lihat daripada definisi manusia itu sendiri, apa yang dibutuhkan. So, manusia itu seorang filosof terkenal menamakan demikian definisinya. Yeah. Homo es anima utans corpore tanquam instrumento katanya. The man is an ziel die zich van het lichaam als instrument bedient. Jadi manusia adalah jiwa yang menggunakan badannya sebagai alat. Yeah. Nah, jadi ada dua unsur yang harus kita penuhi ya di dalam mencapai kesejahteraan itu, yaitu jiwa dan raga. Yeah. Nah, karena itu maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 di alinea kedua tegas sekali itu, ya setelah dan perjuangan bunyi alineanya kan begini. Yeah. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, ini alhamdulillah semenjak Orde Baru sudah kita miliki banyak kemajuan. Merdeka ya, sudah, bersatu sudah pecah belah, bahkan ditambah dengan Timur masih Republik Indonesia. Yeah. Berdaulat sudah. Apa yang belum? Adil makmur. Jadi adil makmur, jiwa raga. Yeah. Dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Nah, dalam ajaran agama Islam juga demikian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah telah ciptakan manusia itu sebaik-baiknya kejadian. Baik jiwa maupun raganya. Tapi manusia itu akan turun derajatnya. Ya, akan hina dia dibandingkan dengan kehidupan manusia itu, kecuali mereka yang iman amal saleh, jiwa raga. Jadi kedua-duanya ini harus kita penuhi. Jadi kalau kita membicarakan masalah kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan manusia, berarti kebutuhan jiwa dan raganya ini harus kita penuhi. Oleh karena itu, di dalam pembangunan bangsa Indonesia tegas dan jelas, baik dari dalam kitabullah sunnah rasulnya maupun daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sendiri. Umpamanya di dalam pasal-pasal dijelaskan itu bagaimana pembangunan masalah jiwa ya dan raga itu diisi. Pertama di dalam pasal 29 tentang mengenai kebutuhan jiwa itu yaitu agama. Ya toh, bahwa kemerdekaan negara kita ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan setiap daripada manusia-manusia Indonesia itu diberi kebebasan untuk yaitu menganut agama dan mengamalkan agamanya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yeah.
Nah, begitu juga dalam masalah daripada kebutuhan jiwa itu yaitu pendidikan. Nah, itu dijelaskan lagi di pasal 31. Begitu juga kebudayaan. Ya, di dalam pasal 32. Nah, sedangkan kesejahteraan fisik dijelaskan di pasal 33. 33. Dan masalah kemiskinan itu juga dijelaskan dalam pasal 34. Bagaimana tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyangkut masalah sejahtera, lahir dan batin, kehebatan bangsa Indonesia ini memiliki dua-duanya. Dan itu diajarkan dan itu dinyatakan oleh Allah. Sebab manusia itu baru dia akan kebahagia hakiki dunia akhirat. Kalau sebagaimana Tuhan nyatakan, duriban alaimu dillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi manusia itu akan hina hidupnya di mana saja dia berada, kecuali mereka yang terus-menerus menjaga hubungan baiknya dengan Allah, artinya melaksanakan segala perintahnya, menghindari seluruh larangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu, dan menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan masyarakatnya, dengan alam lingkungannya, ya, di mana dia berada itu. Yeah. Jadi wow itu mutlak jamak. Itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Wah, itu hebatnya. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan ada dua Pak yang belum rasanya kita belum puas ya. Ya. Masalah keadilan dan kemakmuran ini. Ya, ya. Program-program apa yang Bapak ini sudah kerjakan lalu dicapai atau yang sedang kita kerjakan ini semua. Jadi kalau kita lihat ya, dalam mencapai masalah kesejahteraan itu kan tidak bisa seperti lampu Aladin ya. Atau main sulap ya Pak ya. Main sulap begitu ya. Atau kayak tongkat Nabi Musa, nggak bisa. Iya. Sebab Tuhan sendiri pun juga salah satu sifat Tuhan itu sudah sifat Tuhan itu. Apalagi kita manusia ciptaannya. Yeah. So, Tuhan itu tak pernah menyalahi janji, aturan, ucapan maupun juga daripada hasil daripada karya-karya Tuhan itu. Nyatakan la tabdila li khalqillah, la tabdila li kalimatillah. Nah, salah satu sifat Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Rabb itu insya, usya'an, halan, fahalan, haditam. Secara bertingkat-tingkat menuju pada tingkat kesempurnaan. Jadi kalau kita mau mencapai cita-cita yang begitu nilai tingginya, luhurnya, yang sebetulnya dalam doa kita sebagai umat Islam tegas itu tiap hari kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, di alam lainnya sesudah di dunia ini. So kita melewati alam kubur, alam mahsyar, ya toh. Kemudian alam yang kekal abadi, tempatnya cuma dua, atau di surga Jannatun Naim atau di neraka. Nah, kita kan selalu minta selamat, bahagia di dunia, sejahtera di dunia, sejahtera juga di akhirat, dan dijauhkan daripada siksaan api neraka, kan begitu. Iya. Nah, maka oleh karena itu secara bertahap. Nah, sekarang apa yang kita lakukan semenjak pembangunan jangka panjang tahap pertama, karena Bapak Presiden mandataris beserta kita semua, beserta masyarakat ingin melaksanakan, dan kita sadari juga tidak bisa sekaligus, secara bertahap. Alhamdulillah sudah banyak fakta-fakta. Bahkan di luar negeri mengagumi sekali. Waktu saya umpamanya rapat di Meksiko itu dalam pembangunan sosial, itu Indonesia itu menjadi contoh bagi mereka di dalam pembangunan kesejahteraan itu. Walaupun kita sendiri belum puas. Antara lain apa? Kalau kita lihat pada tahun 70 umpamanya, itu rata-rata bangsa Indonesia itu kira-kira hanya ya 50 tahun dah lebih kurang. Sekarang alhamdulillah sudah di atas 62 tahun. Akibat daripada ya kesejahteraan kita, pendidikan kita, kesehatan kita makin baik, begitu juga pendapatan lain sebagainya toh. Begitu juga di dalam masalah pendidikan. Yeah. Dulu kita SD saja berapa? Sekarang alhamdulillah belum lagi yang buta huruf tuh. Sekarang kita jauh lebih tinggi, dan tidak hanya untuk pria tapi pria dan wanita. Kemudian di dalam masalah, kalau dulu dicanangkan tahun 84, 94 adalah dalam mencanangkan wajib belajar 6 tahun. Nah, ini insyaallah 2 Mei 94. 9 tahun. Sesuai dengan amanah daripada GBHN besok ini, yaitu tingkatkan lagi untuk 9 tahun. Nah, begitu juga di dalam bidang kematian bayi, ya toh, dari 143 sekarang sudah menurun. Begitu juga di dalam masalah daripada kehidupan daripada pangan. Dulu kita masih mengimpor, sekarang sudah tidak self-supporting saja, tapi juga sudah
mampu kalau kita mau mengekspor. Malah pernah memberi bantuan ya, Ya, Pak? Ya? memberi bantuan. Kalau dulu kita minta, kita Iya. pengimpor terbesar. Toh. Iya. Jadi banyak hal-hal ya yang sudah kita alami. Tapi tidak itu saja juga di dalam pendidikan seperti tadi saya nyatakan,